Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nugroho. Saya mahasiswa Universitas Lawan Buana, Fakultas Teknik Elektro. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Elektronika Digital. Pada video ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang dasar, kedua rangkaian konvensional dan rangkaian sekuensial, ketiga half adder dan full adder, keempat decoder dan encoder, dan yang terakhir adalah multiplier dan demultiplier. Nah, yang pertama, gerbang dasar atau gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah rangkaian yang menerapkan dasar-dasar logika dalam pemakaiannya. Dasar-dasar logika ialah operasi yang menerapkan atau pada umumnya rangkaian logika yang menggunakan gerbang-gerbang logika yang berintegrasi dalam suatu IC. Rangkaian digital sangat erat kaitannya dengan rangkaian elektronika. Rangkaian digital merupakan rangkaian elektronik yang mengolah sinyal listrik. Rangkaian ini pun merupakan kesatuan komponen-komponen elektronik pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Nah, berikut adalah jenis-jenis gerbang dasar. Gerbang dasar ada 7. Yang pertama adalah gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NET, gerbang NOR, gerbang XOR atau exclusive OR, dan yang terakhir adalah gerbang XNOR atau exclusive NOR. Saya tampilkan masing-masing gerbang berikut dengan simbol dan tabel kebenarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan gerbang N. Gerbang N akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan input bernilai 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang 0N adalah tanda titik. Tanda titik. Ini yang disampaikan tadi, jika input 0, maka keluarannya akan 0. Lanjut ke gerbang OR. Gerbang OR itu memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu keluaran output, atau gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dan masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output 0, maka semua masukan input harus bernilai 0. Jadi fungsi gerbang OR ini adalah plus. Jadi apabila inputnya 0 ditambah input Y 0, maka hasilnya juga 0. Dan apabila inputnya 1, maka keluarannya pun 1. Lanjut ke gerbang NOT, di mana pada gerbang NOT ini disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Jadi berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Ikut tabel kebenarannya. Contoh, input X 0, maka hasil outputnya adalah Z1.
Lanjut ke gerbang net. Arti net adalah not add atau bukan and. Gerbang net merupakan kombinasi dari gerbang and dan gerbang not yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang and. Gerbang net akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika sama seperti not yang tadi. Lanjut ke gerbang NOR. Arti NOR juga sama, adalah not or atau bukan or. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR, gerbang NOR yang akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Berikut simbolnya. Dan yang keenam adalah gerbang XOR. XOR sendiri adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Dan lanjut yang terakhir ialah gerbang XNOR. Gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, exclusive OR. Berikut simbol-simbolnya dan fungsinya, integral kebenarannya. Lanjut ke rangkaian kondisional. Apa itu rangkaian kondisional? Rangkaian kondisional adalah rangkaian yang outputnya bergantung pada masukan. Saat itu juga, pada prinsipnya, rangkaian kondisional merupakan beberapa dan penerjemah langsung dari aljabar Boole yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boole adalah inverter atau negasi NOT, perkalian logika AND, dan penambahan logika OR. Berikut adalah gambar rangkaian kombinasi. Yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial itu sendiri adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adanya umpan balik feedback di dalam rangkaiannya. Ini gambar rangkaian logika kombinasi input yang pengeluarannya umpan balik berdasarkan sinyal waktu melalui memori dan suasana dan bagi keluaran output. Itu. Ketiga adalah rangkaian half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner
yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan sebagai berikut. Aturan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Aturan 2, 0 tambah 1 sama dengan 1. Aturan 3, 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Dan aturan 4, 1 tambah 1 sama dengan 0 dan carry 1. Nah, 3 aturan pertama mudah dimengerti. Sedangkan aturan 4 menyatakan bahwa penjumlahan biner 1 tambah 1 sama dengan 10, desimal 2. Angka 1 hasil penjumlahan di bawah di kolom yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dikatakan terdapat carry. Rancangan diagram logika menggunakan XOR dan AND dimasukkan diberikan simbol A dan B, sedangkan keluaran diberi simbol sum yang berarti jumlah, dan simbol carry out berarti bawaan keluaran. Diagram logika dan penambahan setengah half adder dengan input A dan B. Simbol half adder dan adder keluarannya diberikan sebagai berikut. Input A dan input B masuk apabila tidak ada carry, dia akan masuk ke penjumlahan, dan apabila ada carry atau desimal 2 dia akan masuk carry. Kedua adalah rangkaian full adder. Rangkaian full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Atau rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan yang kemudian sama seperti pada half adder. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai nilai dari penjumlahan. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan dua buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR yang menunjukkan carry out. Pada penambahan penuh muncul aturan kelima yang menyatakan penjumlahan setengah tidak akan bekerja bila muncul carry ini. Oleh karena itu, penambahan mempunyai 3 masukan, yaitu A, B, dan C ini, sedangkan keluaran sum adalah CO atau carry out. Nah, berikut diagram logika dari full adder dan tabel kebenaran disajikan pada gambar berikut. Untuk simulasi, Bida bisa menggunakan